Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Irene Oktaviani Duka. Dalam video kali ini, di, dalam video kali ini saya akan membuat tentang validasi lanjutan. Oke, sebelum itu saya lanjut masuk di web saya, log out dulu, kemudian saya masuk kembali, login, lalu di bagian transaksi, di sini saya akan menambahkan data. Saya tambah tanggal 1 misalnya. Tugasnya dia. Oke, saya klik simpan. Oh iya, keringkan. Klik simpan. Maka datanya tidak bisa tertambahkan. Karena di video sebelumnya itu saya sudah membuat tentang satu kolom di sini, yaitu simpan di transaksi sini. Nah, di sini saya akan membuat defaultnya angka 0 saja. Saya buka Visual Studio Code saya. Oke, kemudian saya ke insert transaksi. Di sini saya akan di bagian bawah sini saya akan tambahkan default, yaitu angka 0. Oke, kemudian saya klik simpan. Saya masuk kembali ke web saya. Saya refresh. Saya tambah data, misalnya saya tambah tanggal saja di sini. Lalu petugas yang menyerah. Maaf, statusnya saja langsung dicuci. Pelanggannya. Saya klik simpan. Nah, maka di sini fungsi tambahnya sudah kembali jalan, tetapi di tanggal ambil sini saya akan menambahkan kondisinya di sini. Oke, di bagian PHP My Admin-nya dia di sini 000. Kemudian di sini tanggal 30 November. Oke. Nah, di sini saya akan menaruh kondisinya. Saya akan merubah dia dengan garis datar saja. Saya masuk di halaman transaksi dulu. Kemudian di bagian tanggal serah. Nah, di bawah sini. Oke, tanggal serah. PHP. Kemudian kemudian saya kasih di sini if taruh jika variabel D namanya yaitu tanggal serah sama dengan saya akan kasih basis yaitu 000 0. Kemudian jika defaultnya begitu, maka di sini saya akan menambahkan echo atau tampilkan garis datar. Kemudian di sini jika ada else, maka saya akan menampilkan yang ini.
Oke. Kemudian saya save, saya mau cek dulu. Save, lalu saya refresh. Oke, di sini tanggal ambilnya sudah berubah menjadi garis datar. Nah, di tanggal series ini saya akan kasih masukkan fungsi tanggal. Tanggal. Di sini saya akan nanti buatnya di get data. Nah, save. Kemudian refresh. Oke, sini sudah selesai. Sekarang di sini saya akan membuat juga untuk tentang detailnya. Saya masuk di uraian. Saya tambah serbet, beratnya itu 1 kilo saja. Kemudian tambah lagi 1 jas. Jas beratnya 5. Oke. Jika di sini saya akan menyimpannya permanen, maka di bagian transaksi sini, di bagian ubah, dia akan disable. Nah, ketika disable ini ketika kita kirim di file update transaksi, maka tanggal terima petugas yang terima dengan pelanggan ini sudah tidak bisa diubah lagi. Nilainya adalah 0. Ketika kita simpan, maka datanya akan berubah atau error. Di sini saya coba akan simpan. Saya klik simpan. Mungkin ingin mengubah data ya. Nah, di sini tanggalnya sudah jelas lagi. Dengan petugas penerima, dengan pelanggan, petugas yang menyerahkan juga akan hilang semua. Karena di sini disable, karena disable itu nilainya 0. Jadi saya akan taruh kondisi di bagian update transaksi ketika, di detail transaksi ketika sudah cetak nota atau kolom simpannya sudah 1, maka tanggal terima petugas penerima dengan pelanggan ini kita tidak update lagi. Nah, oke. Saya masuk kembali ke Visual Studio Code saya di bagian update transaksi sini. Oke, di bagian update transaksi sini saya buat di sini satu variabel, yaitu variabel nilai. Saya ambil dulu kolom simpannya dari cek simpan transaksi. Kemudian saya simpan variabel transaksinya. Nah, kemudian di variabel nilainya sudah disimpan nilainya di kolom ID transaksi, kolom transaksi. Kemudian if jika variabel nilai sama dengan ketika sudah simpan permanen, maka kita harus nilainya itu 1 dan query-nya itu ada beberapa tabel, yaitu MySQLi query. Kemudian saya panggil koneksinya. Koma. Update update transaksi set. Sini saya akan mengambil mengupdate tanggal ambilnya
atau tanggal serah dengan petugas yang menyerahkan dengan di sini saya cuma maaf yang tiga ini tanggal terima petugas penerima dengan pelanggan ini tidak saya ambil. Jadi sisanya itu cuman tanggal ambil, petugas yang menyerahkan, status catatan. Oke. Kembali. Update transaksi set tanggal serah. Sesi tanggal serah di sini sama dengan variabel tanggal serah motor. Oke, lanjut tanggal serah ID petugas yang menyerahkan. ID petugas serah ini dengan tanggal serah variabel maaf ID petugas serah transaksi set tanggal serah variabel ID petugas serah sama dengan di sini lanjut status sama dengan variabel status kemudian status catatan sama dengan variabel catatan itu titik koma. Kita cek ulang update transaksi set tanggal serah. Di sini bukan tanggal serah, harusnya nama variabel. Kita ubah. Maaf. Tanggal serah itu di variabel. Nah, nama variabel 3. Nama variabel 3. Kemudian di ID petugas serah itu nama variabel 4.
nama variabel 4, dan status itu di variabel 5, variabel oke. Catatan di variabel ke 5, 7. Nama variabel 7. Kemudian lanjut di sini, jika belum, maka dia akan menaruh, size-nya akan menaruh ES if nilai, kemudian saya akan menambahkan yang ini. Oke, saya jalankan. Refresh. Saya tambah data di sini. Tanggal 1, petugas yang terima itu IJJ. Pak Iren, statusnya masih dibungkus. Pelanggan Fernando Longa. Kita klik simpan. Nah, kemudian coba saya klik orient ke detail transaksi. Saya tambahkan di sini. Enggak usah. Simpan, oke. Kemudian saya coba di bagian bawah sini saya ubah data. Saya ubah statusnya selesai. Dibungkus, masih dikeringkan. Catatan. Oke, kemudian saya klik simpan. Nah, maka di datanya sini, di tanggal terimanya, tanggalnya masih tetap aman, tidak berubah. Di sini masih aman. Di tanggal terima, petugas penerima, petugas yang menyerahkan, pelanggan, status catatan itu masih aman. Sudah aman. Nah, kemudian untuk mengatasi masalah ini sudah selesai. Sekarang saya lanjutkan ke, misalnya saya tambah satu data lagi. Saya tambah satu data. Petugas yang terima James. Sudah diterima. Oke, kemudian klik simpan. Nah, kemudian di detail transaksi sini uraian. Kemudian ketika di sini detail transaksinya, ketika belum ada data di sini, maka simpan permanennya ini saya akan, tombol ini saya akan hilangkan dulu. Saya tidak munculkan. Nah, saya akan munculkan ketika datanya sudah saya isi.
Di sini saya akan menambahkan logika di detail transaksi di bagian simpan permanen. Saya masuk di Visual Studio Code saya. Kemudian di bagian detail transaksi, oke, di bagian detail transaksi dia di bagian simpan permanen. Bagian tombol simpan permanen. Nah, dia di dekat sini. Di dekat grand total. Simpan permanen. Kita tambahkan if di sini. Jika sini saya akan cek sesuai dengan GT. Sesuai. Jika GT-nya lebih besar dari 0, itu artinya sudah ada transaksi. Dan untuk tutupnya, saya simpan di bawah sini. Saya tutup di sini. Nah, di sini jika grand totalnya sudah ada isi, itu artinya sudah ada datanya yang sudah di-input, maka dia akan muncul ini. Jika tidak ada, dia akan hilangkan. Coba saya cek dulu. Saya refresh. Nah, simpan permanennya saya hilangkan. Coba saya tambahkan di sini kemeja berwarna. Beratnya 3 kilo. Saya tambah. Nah, saya simpan. Ketika datanya sudah ada, maka simpan permanennya akan muncul. Oke, untuk selanjutnya, saya akan masuk kembali lagi ke transaksi. Ketika simpan permainannya di sini sudah, oh ya misalnya diubah sini, klik statusnya itu di selesai, maka saya simpan di sini selesai, maka saya di sini kita harus cari dulu notanya terbit belum. Kalau jika notanya belum terbit, maka kita simpan di sini, maka nanti ada pop out notanya belum terbit, maka untuk statusnya ini belum bisa diubah ke selesai. Saya kasih kondisi dia di update transaksi sini. Sabar, sedang itu. Oke. Kemudian di sini saya akan taruh kondisi di update transaksi. Ini update transaksi.
Saya akan taruh di line. Kondisinya itu jika variabel status sama dengan selesai, jika sini saya akan tampilkan JavaScript echo script, kemudian saya pakai pop up yaitu alert. Pesannya di sini alert, terus isinya yaitu echo titik koma ya. Di alert sini kita akan tambahkan pesannya, pop up-nya yaitu nota belum terbit, status simpan tidak boleh dipilih. Kalau di sini kita history, di sini kita akan mengembalikan satu halaman sebelumnya. Dan tutup di JavaScript-nya. Koma. Else jika lainnya maka kita akan jalankan query. Sini saya tambahkan header, location, titik 2 transaksi.php titik koma. Header location transaksi.php, kemudian
Kemudian untuk yang ini saya pindahkan di atas. Taruh di bagian Oke, kemudian saya cek dulu. Nah, ini tidak boleh. Alert nanti belum terbit satu simpan tidak boleh dipilih. Di transaksi saya tanggal oke, location transaksi.php. Else if sama dengan if variable status sama dengan selesai echo. Kemudian kita gunakan JavaScript alert yaitu pesannya nota belum terbit, status simpan tidak boleh dipilih. Oke. Kemudian dia akan mengembalikan seperti dia akan mengembalikan kembali yaitu di historigonya JavaScript, kemudian else ya ini kita hapus. Kemudian saya save, coba saya tes jalankan dulu, saya refresh. Saya coba hapus yang ini. Saya coba tambahkan data di sini. Tanggal 11. Status. Ini diterima. Kemudian kita klik simpan. Nah, kemudian di bagian transaksi saya tambahkan jas beratnya 5 kilo. Saya tambahkan. Nah, di sini belum simpan permanen, saya tidak simpan dulu. Saya kembali ke transaksi, saya ubah statusnya. Terima itu selesai. Saya klik simpan, maka oke, maaf. Terima. Ubah statusnya menjadi selesai. Kemudian saya klik simpan. Pop-up-nya tidak muncul. Kita kembali. Di sini ada kesalahan. Oh iya. Di parameter yang sini status harusnya bukan di sini bukan status, tapi nama variabel 5. Ctrl save. Kemudian share press. Kemudian saya klik selesai. Simpan. Nah, sini langsung muncul pop-up atau pesan yaitu nota belum terbit, status simpan tidak boleh dipilih. Oke, klik. Nah, oke, selanjutnya simpan tidak boleh dipilih. Ini maksudnya
Di sini, maaf, saya coba cek pesannya. Oh iya, status bukan simpan, tapi statusnya selesai. Tidak boleh. Nota belum terbit. Nah, di sini saya ubah dulu pesannya. Status selesai. Status selesai boleh dipilih jika nota sudah terbit. Jika nota sudah terbit. Oke. Ctrl save, kemudian coba saya tes ulang, refresh. Ketika saya ubah di sini, saya klik statusnya selesai, saya klik simpan. Oke, maka akan ada muncul pop-up-nya status selesai, boleh dipilih jika nota sudah terbit. Salah. Bukan boleh, tapi bisa. Bisa dipilih jikalau notanya sudah terbit. Oke. Kita refresh ulang. Kita ubah. Selesai. Status selesai bisa dipilih kalau notanya sudah terbit. Oke. Selanjutnya, di sini saya klik uraian, saya tambahkan dulu jenis cuciannya. Oke. Kemudian saya simpan permanen. Oke. Di sini cetak notanya sudah jadi. Kemudian saya kembali ke transaksi. Saya klik ubah dia di statusnya jadi selesai. Simpan. Oke, ini sudah berubah. Sekarang kalau kita mau cetak nota misalnya di sini. Nah, sini seperti ini. Ini untuk validasi bagian transaksi. Kemudian di bagian petugas kemarin, bagian cek data, di tabel lain contohnya seperti telepon dan email ini harusnya tidak bisa diubah. Jadi pada saat kita menambahkan data baru, tambah data baru, dia cek duplikasi data. Jika telepon email dan email sudah ada, maka dia tidak bisa lagi. Setiap pelanggan kan dan email, setiap pelanggan kan mempunyai telepon dan email yang berbeda. Jadi pada saat kita ubah, di sini saya nama jenis kalian alamat password. Di sini telepon dan email ini sudah hilang dan pada saat kita ubah dia sama. Jadi telepon dan email itu memang tidak bisa diubah lagi. Oke.
Untuk validasi data seperti ini. Oke, sekian dan terima kasih.